Kiandra Ramadipa masuk bursa tim besar. KTM berniat merebut talenta emas Indonesia dari Honda. Halo Sobat Balap, selamat datang kembali di Kardus Balap 9. Pembalap Indonesia di kancah internasional. Nama Kiandra Ramadipa semakin hari semakin sering menjadi perbincangan. Penampilannya di FIM Junior GP dan Red Bull Rookie Cup mulai menarik perhatian banyak pihak. Bahkan 13-nya mulai muncul pertanyaan besar di kalangan penggemar balap Indonesia. Apakah Kiandra Ramadipa sudah masuk radar tim-tim besar Eropa? Dan yang lebih menarik lagi, apakah KTM sedang mempersiapkan langkah untuk merebut talenta muda Indonesia tersebut dari Honda? Kalau benar terjadi, ini bukan hanya soal balapan, tetapi juga soal bisnis, pasar, dua episode Lemparta, dan masa depan motorsport Indonesia. Channel yang selalu membahas update perkembangan. Sebelum kita lanjut ke pembahasan hari ini, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bantu channel ini terus berkembang agar semakin banyak kabar terbaru seputar MotoGP, Moto2, Moto3, Junior GP, Domba Bondu, hingga perjalanan para pembalap Indonesia yang bisa kita bahas bersama. Kiandra mulai dilirik tim besar. Sobat balap, di dunia balap Eropa, talenta muda selalu menjadi incaran pabrikan besar. Mereka tidak menunggu sampai pembalap menjadi juara dunia. Mereka sudah memantau sejak usia belasan tahun, dan saat ini, Kiandra mulai menunjukkan tanda-tanda sebagai calon bintang masa depan. Performa yang semakin kompetitif membuat namanya makin sering muncul dalam Rainbow 860 siap pembagian pembahasan Pibrin Madiang Citra. Pembahasan pedok, kemampuannya beradaptasi dengan sirkuit Eropa menjadi nilai tambah yang sangat besar. Yang menarik bukan hanya kecepatannya, tetapi juga kematangannya saat balapan. Kiandra mampu bertarung dengan pembalap-pembalap Eropa yang sudah bertahun-tahun berkompetisi di sana. Hal seperti inilah yang biasanya membuat talent scout mulai memperhatikan. Di level Junior GP dan Red Bull Rookies Cup, Aldwin Mabrepociam, Bempia, hampir semua pabrikan besar memiliki pengamat. Dan Kiandra mulai masuk dalam kategori tersebut. KTM dan ambisi merebut Kiandra. Mendapatkan pembalap berbakat seperti Kiandra bukan hanya soal hasil balapan. Ada faktor lain yang mungkin jauh lebih besar, yaitu faktor bisnis. Potensi bisnis Indonesia yang sangat besar. Inilah alasan yang menurut banyak pengamat menjadi daya tarik terbesar. Indonesia adalah salah satu pasar sepeda motor terbesar di dunia. Setiap hari jutaan motor digunakan masyarakat. Pasar seperti ini tentu sangat menarik bagi pabrikan manapun, termasuk KTM. Selama ini dominasi pasar Indonesia masih dikuasai oleh merek Jepang. Namun KTM tentu ingin memperbesar pengaruhnya. Dan salah satu cara paling efektif adalah memiliki pembalap Indonesia yang sukses di level dunia. Bayangkan jika suatu hari nanti ada pembalap Indonesia yang naik podium. MotoGP menggunakan KTM. Efek pemasarannya bisa luar biasa. Penjualan motor meningkat. Popularitas merek naik. Komunitas berkembang. Dan exposure media menjadi jauh lebih besar. Kekuatan netizen Indonesia. Selain pasar motor yang besar, ada satu kekuatan lain yang tidak bisa diabaikan, yaitu netizen Indonesia. Di dunia olahraga internasional, netizen Indonesia terkenal sangat aktif, bahkan bisa dibilang paling loyal. Ketika ada atlet Indonesia bertanding, media sosial langsung ramai. Komentar membanjiri postingan, like dan share melonjak drastis. Banyak sponsor menyukai hal ini, karena perhatian publik berarti nilai komersial. Kita sudah melihat bagaimana dukungan luar biasa diberikan kepada pembalap-pembalap Indonesia yang tampil di Eropa, mulai dari Aldi Mahendra, Veda Ega Pratama, hingga Kiandra Ramadipa. Bagi KTM dan Red Bull, fanbase sebesar ini tentu sangat menarik, karena mereka tidak hanya mendapatkan pembalap, mereka juga mendapatkan jutaan penggemar yang siap mendukung pilihan karier Kiandra. Pertanyaan berikutnya adalah, jika KTM benar-benar datang dengan tawaran besar, apa yang harus dilakukan Kiandra? Jawabannya tentu tidak mudah. Di satu sisi, Honda adalah pihak yang membesarkan kariernya sejak awal. Honda memberikan kesempatan, pembinaan, dan jalur menuju level internasional. Namun di sisi lain,
KTM memiliki reputasi sebagai pabrikan yang berani memberikan kesempatan kepada pembalap muda. Pilihan terbaik tentu bukan soal nama besar pabrikan, tetapi program mana yang paling menjanjikan untuk masa depan kariernya. Yang terpenting adalah jalur menuju MotoGP. Karena itulah tujuan utama setiap pembalap muda. Bagaimana Honda mempertahankan Kyandra? Jika benar Kyandra mulai diminati banyak pihak, Honda tentu tidak akan tinggal diam. Honda tahu bahwa talenta seperti Kyandra tidak muncul setiap tahun. Karena itu, mereka harus memberikan alasan kuat agar Kyandra tetap bertahan. Misalnya dengan memberikan program yang jelas. Kesempatan naik ke Moto3 lebih cepat. Dukungan teknis yang lebih besar. Atau membuka peluang menuju tim-tim Honda di kejuaraan dunia. Honda juga memiliki sejarah panjang melahirkan juara dunia. Dan itu bisa menjadi daya tarik utama untuk mempertahankan pembalap muda berbakat. Sobat balap, saat ini memang belum ada informasi resmi bahwa KTM sedang melakukan pendekatan kepada Kyandra Ramadipa. Namun melihat performanya yang terus berkembang, sangat wajar jika banyak tim mulai memperhatikannya. Pertanyaannya sekarang untuk kalian, jika KTM benar-benar datang membawa tawaran besar, apakah Kyandra harus tetap bersama Honda atau justru menerima tantangan baru bersama KTM? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru seputar dunia balap Indonesia. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu aspal. Indonesia bisa, Indonesia juara.